Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir dan mau dengerin cerita kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di cerita ini kita bakal masuk ke sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kisah tentang seorang janda penjual nasi uduk yang hidupnya sederhana. Tapi tanpa ia sadari, suatu malam ia melangkah terlalu dekat dengan dunia yang bukan milik manusia. Ceritanya pelan-pelan, gak langsung ke inti. Tapi semoga bikin kalian ikut larut, ikut penasaran, dan ikut ngerasa dinginnya suasana desa itu saat malam datang. Desa itu letaknya agak jauh dari jalan besar. Kalau dari terminal, masih harus naik ojek sekitar 20 menit, melewati sawah, kebun tebu, dan jalanan sempit yang kalau hujan berubah jadi becek. Di siang hari, desa itu terlihat biasa saja. Anak-anak main layangan, ibu-ibu menjemur pakaian, bapak-bapak duduk di pos ronda sambil ngopi. Tapi begitu matahari tenggelam, suasananya pelan-pelan berubah. Lampu jalan cuma ada beberapa, sisanya gelap, cuma ditemani cahaya bulan kalau kebetulan sedang terang. Angin dari arah hutan di ujung desa sering bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan. Orang-orang sini sudah terbiasa. Mereka bilang kalau malam jangan sembarangan keluar rumah, apalagi lewat jalan setapak menuju hutan. Di desa itulah Bu Maryam tinggal. Usianya sekitar 53 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, agak kurus, wajahnya penuh garis-garis halus karena sering terpapar panas kompor dan matahari. Rambutnya mulai banyak yang memutih, tapi selalu ia ikat rapi ke belakang. Suaminya sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Sejak itu, Bu Maryam hidup sendiri. Anaknya satu, tapi merantau ke kota dan jarang pulang karena kerja serabutan. Jadi sehari-hari, Bu Maryam mengandalkan jualan nasi uduk untuk menyambung hidup. Setiap pagi buta, saat ayam jantan belum berkokok, Bu Maryam sudah bangun. Dapurnya kecil, temboknya agak lembab, tapi selalu bersih. Panci besar ia taruh di atas tungku. Aroma santan, daun pandan, dan beras yang dimasak jadi nasi uduk hampir selalu memenuhi rumahnya setiap subuh. Bismillah, semoga hari ini laris, gumam Bu Maryam tiap kali mulai masak. Ia bukan orang yang banyak berharap. Yang penting bisa makan, bisa bayar listrik, dan bisa kirim sedikit uang ke anaknya kalau ada lebih. Sekitar jam 6 pagi, gerobak kecil di depan rumahnya sudah siap. Nasi uduk tersusun rapi dalam bungkus daun pisang, sambal kacang, sambal teri, telur dadar iris, tempe goreng, semua ditata di wadah plastik yang sudah agak kusam. Pembeli datang silih berganti. Ada buruh kebun, ada tukang ojek, ada anak sekolah. "Bu, nasi uduknya satu, telurnya yang banyak ya?" kata seorang bapak setengah baya sambil tersenyum. "Iya Pak, siap. Makan di sini apa dibungkus?" "Dibungkus aja Bu, buat istri di rumah." Bu Maryam melayani dengan sabar. Tangannya cekatan, tapi gerakannya lembut. Ia sering ngobrol ringan dengan pembeli. Tanya kabar, tanya anak, tanya kerjaan. "Bu Maryam, ini nasinya kok rasanya beda ya? Gurihnya pas," kata seorang ibu-ibu suatu pagi. Bu Maryam tersenyum kecil. "Ah, biasa aja Bu. Mungkin karena masaknya pakai niat." Orang-orang tertawa. Meski hidupnya sederhana, Bu Maryam dikenal baik. Jarang ada yang dengar ia bertengkar dengan tetangga. Kalau ada orang butuh tolong, sebisanya ia bantu. Kalau ada tetangga sakit, ia sering mengantarkan nasi uduk tanpa minta bayaran. Rumah Bu Maryam letaknya agak di pinggir desa. Di belakang rumahnya ada kebun kosong yang ditumbuhi semak-semak. Kalau malam kebun itu gelap sekali. Di ujung kebun ada jalan setapak kecil menuju hutan. Jalan itu jarang dipakai orang, kecuali beberapa petani yang kadang lewat pagi-pagi. Orang tua di desa itu sering bilang, hutan di ujung desa itu bukan hutan biasa. Dulu katanya pernah ada rombongan orang yang masuk ke sana dan tidak pernah kembali. Ada juga cerita tentang suara gamelan samar terdengar dari dalam hutan saat malam tertentu. Bu Maryam sebenarnya tahu cerita-cerita itu, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya hutan ya hutan, selama tidak mengganggu ya tidak perlu dipikirkan. Sore hari setelah jualannya habis, Bu Maryam biasanya duduk di teras kecil rumahnya. Ia minum teh hangat sambil melihat langit berubah warna. Kadang ia melamun, teringat suaminya.
Kalau Bapak masih ada, mungkin hidup gak sesepi ini, gumamnya pelan suatu sore. Angin sore bertiup membuat daun pisang di kebun belakang bergoyang pelan. Ada suara ranting patah entah karena angin atau karena hewan lewat. Bu Maryam menoleh sebentar ke arah kebun, lalu kembali menunduk. Malam di desa itu datang pelan-pelan. Suara jangkrik mulai terdengar. Rumah-rumah satu persatu mematikan lampu teras. Malam itu setelah membersihkan panci dan peralatan masaknya, Bu Maryam berniat masuk rumah lebih awal. Tubuhnya rasanya capek. Baru saja ia melangkah masuk, terdengar suara langkah kaki dari arah jalan setapak di belakang kebun. Krek, krek. Bu Maryam berhenti. Ia menoleh. Siapa ya malam-malam lewat situ? Gumamnya. Biasanya jam segini sudah jarang ada orang lewat, apalagi lewat jalan setapak yang gelap. Langkah kaki itu terdengar lagi, lebih dekat. Krek, krek. Jantung Bu Maryam berdetak sedikit lebih cepat. Ia berdiri diam, menunggu. Lampu teras menerangi sedikit area kebun, tapi selebihnya gelap. Tiba-tiba muncul bayangan seorang laki-laki di ujung cahaya lampu. Tubuhnya tinggi, jalannya pelan. Assalamualaikum. Suara itu terdengar pelan tapi jelas. Bu Maryam kaget. Waalaikumsalam. Jawabnya refleks, meski hatinya langsung terasa tidak nyaman. Laki-laki itu melangkah mendekat. Wajahnya masih belum jelas terlihat. Maaf Bu, masih jualan? Bu Maryam menelan ludah. Sudah tutup Mas, besok pagi baru buka lagi. Laki-laki itu berhenti beberapa langkah dari teras. Ia menunduk sedikit, seperti ragu. Saya dengar nasi uduk Ibu enak. Saya mau pesan. Bu Maryam mengernyit. Jarang ada orang pesan malam-malam. Pesan buat besok pagi. Laki-laki itu menggeleng pelan. Bukan Bu, saya mau pesan banyak. Diambil lusa malam. Angin malam bertiup lebih dingin. Daun-daun di kebun belakang bergesek, mengeluarkan suara lirih. Bu Maryam berdiri kaku. Perasaan tidak enak pelan-pelan merayap di dadanya. Bu Maryam masih berdiri di ambang pintu rumahnya. Lampu teras memantulkan cahaya kuning ke wajah laki-laki itu. Sekarang wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat, seperti orang yang jarang kena matahari. Matanya dalam, sorotnya tenang, tapi aneh, seolah-olah sedang menahan sesuatu. Rambutnya hitam lurus, sedikit panjang, tergerai rapi. Pakaiannya sederhana, baju lengan panjang warna gelap, dan celana hitam. Banyak itu berapa Mas? Tanya Bu Maryam. Suaranya berusaha tetap tenang walau jantungnya berdetak cepat. Laki-laki itu menatap gerobak nasi uduk yang sudah ditutup kain. 100 bungkus. Bu Maryam refleks terdiam. Dalam hatinya langsung muncul banyak pertanyaan. 100 bungkus itu bukan jumlah sedikit. Biasanya ia masak paling banyak 40-50 bungkus per hari. 100. Bu Maryam mengulang pelan. Iya Bu. Buat acara apa Mas? Kenduri kah? Hajatan? Laki-laki itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh sebentar ke arah kebun belakang yang gelap, lalu kembali menatap Bu Maryam. Buat kenduri, di desa kami. Desanya di mana Mas? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut Bu Maryam. Entah kenapa, ia merasa perlu tahu. Laki-laki itu terdiam beberapa detik. Angin berhembus, membuat ujung bajunya bergerak pelan. Di balik hutan, jawabnya akhirnya. Jawaban itu membuat dada Bu Maryam terasa agak sesak. Di balik hutan, setahunya tidak ada desa. Yang ada cuma hutan lebat dan jalan setapak yang jarang dilewati orang. Maaf Mas, di balik hutan itu kan hutan kosong. Laki-laki itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak. Buat kami, itu bukan kosong, Bu. Kalimat itu membuat Bu Maryam merinding. Tapi ia berusaha menahan perasaannya. Mungkin ini cuma orang dari desa lain yang jalannya lewat hutan. Kalau boleh tahu, Mas dari desa mana? Laki-laki itu tidak langsung menjawab. Ia menghela napas pelan. Ibu tidak perlu tahu. Yang penting pesanannya jadi. Bu Maryam ragu. Ada perasaan ingin menolak, tapi ada juga rasa tidak enak pada tamu. Sejak kecil ia diajari untuk tidak menolak rezeki yang datang, selama tidak jelas-jelas buruk.
100 bungkus itu banyak, Mas. Biasanya saya masak sedikit-sedikit. Takutnya nanti nggak sanggup. Ibu sanggup, jawab laki-laki itu pelan tapi tegas. Kami butuh nasi uduk, Ibu. Ucapannya terdengar aneh, seolah-olah ia yakin betul dengan kemampuan Bu Maryam, padahal mereka baru pertama kali bertemu. Ambilnya lusa malam jam segini, tanya Bu Maryam. Iya, jam segini. Terus bayarnya gimana? Laki-laki itu merogoh saku celananya. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Ia mengeluarkan dompet hitam yang tampak usang. Dari dalam dompet itu, ia mengeluarkan uang kertas dalam jumlah banyak. Bu Maryam langsung membelalak mata. Uang itu terlihat lebih dari cukup untuk 100 bungkus nasi uduk, bahkan mungkin 2 kali lipatnya. Ini uang muka, sisanya nanti saat kami ambil. Bu Maryam refleks menggeleng. Mas, ini kebanyakan, biasanya saya nggak segini harganya. Laki-laki itu mengulurkan uang itu lebih dekat. Anggap saja rezeki Ibu, kami tidak keberatan. Entah kenapa, Bu Maryam merasa tangannya berat untuk menerima uang itu. Ada rasa dingin merambat di telapak tangannya, bahkan sebelum ia menyentuhnya. Mas, saya cuma takut kalau uangnya kebanyakan nanti malah jadi apa-apa. Laki-laki itu menatap Bu Maryam lebih lama. Sorot matanya terasa dalam. Ibu orang baik. Rezeki baik akan datang pada orang baik. Kata-kata itu terdengar manis, tapi ada nada lain di baliknya, seperti sesuatu yang tersembunyi. Akhirnya, dengan ragu-ragu, Bu Maryam menerima uang itu. Saat uang itu berpindah tangan, ia merasakan dingin yang aneh. Bukan dingin uang kertas yang lama disimpan di dompet, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Bu Maryam refleks menarik tangannya. Dingin sekali, gumamnya pelan. Laki-laki itu tersenyum lagi, lebih tipis. Malam ini memang dingin, Bu. Angin bertiup lebih kencang, daun-daun di kebun belakang bergesek, mengeluarkan suara seperti bisikan. Baik, Mas. Lusa malam saya siapkan 100 bungkus. Semoga bisa tepat waktu, kata Bu Maryam akhirnya. Terima kasih, Bu. Laki-laki itu mundur selangkah. Lusa malam kami datang lagi. Mas, namanya siapa? Tanya Bu Maryam tiba-tiba. Laki-laki itu berhenti. Ia menoleh. Nama saya tidak penting, Bu. Setelah itu, ia berbalik badan dan berjalan pelan ke arah jalan setapak. Langkah kakinya hampir tidak bersuara. Bayangannya memanjang di tanah, lalu makin lama makin samar tertelan gelap. Bu Maryam berdiri terpaku di teras. Dadanya terasa berat. Aneh sekali orang itu, gumamnya. Ia menutup pintu, lalu duduk di kursi kayu di ruang tamu. Uang yang ia pegang terasa berat, bukan karena jumlahnya, tapi karena perasaan aneh yang menyertainya. Malam itu, Bu Maryam sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah laki-laki itu muncul di pikirannya. Senyumnya yang tipis, tatapannya yang dalam, dan kalimatnya tentang desa di balik hutan. Tengah malam, Bu Maryam terbangun karena mendengar suara dari arah kebun belakang, seperti ada orang berjalan di semak-semak. Krek, krek. Ia menahan nafas. Mungkin cuma kucing, bisiknya pada diri sendiri. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih lama, seperti beberapa langkah kaki yang berjalan beriringan, lalu berhenti tepat di ujung kebun. Bu Maryam memeluk selimutnya erat-erat. Jantungnya berdetak kencang. Ya Allah, lindungi aku. Suara langkah itu perlahan menjauh, tapi rasa dingin di dadanya tidak ikut pergi. Pagi datang dengan pelan. Ayam berkokok bersahut-sahutan, tapi Bu Maryam sudah terbangun sejak subuh. Matanya terasa berat karena semalaman sulit tidur. Bayangan laki-laki misterius itu masih terlintas di kepalanya. Ia duduk di tepi kasur, menghela nafas panjang. Mungkin aku cuma kecapean, gumamnya sambil mengusap wajah. Seperti biasa, ia menuju dapur. Panci besar sudah menunggu di atas tungku. Saat ia membuka tutup panci beras yang semalam sudah direndam, ia mencium bau aneh. Bukan bau basi, tapi seperti bau tanah basah bercampur daun kering. Bu Maryam berkerenyit,
kok baunya beda ya? Ia mengibas-ngibaskan tangan mencoba mengusir bau itu. Setelah beras dicuci ulang, bau itu perlahan hilang. Saat nasi uduk mulai matang, aroma gurih santan memenuhi dapur. Tapi di sela-sela aroma itu, Bu Maryam merasa seolah ada bau lain yang menyusup. Lagi-lagi bau tanah basah. Perasaanku saja kali, katanya pada diri sendiri. Sekitar jam 6 pagi, pembeli mulai berdatangan. Seperti biasa, warung kecil Bu Maryam ramai. "Bu, hari ini nasinya kok wanginya agak beda ya?" kata seorang pemuda sambil tersenyum. "Beda gimana, Leh?" "Entah, kayak ada bau tanah habis hujan gitu." Bu Maryam tersenyum kaku. "Ah, mungkin karena berasnya baru, Leh." Pemuda itu mengangguk, lalu pergi. Tapi komentar itu membuat Bu Maryam makin tidak tenang. Siang hari, setelah dagangan habis, Bu Maryam duduk di teras rumahnya. Uang muka dari laki-laki misterius itu ia simpan di dalam dompet kain. Setiap kali dompet itu disentuh, dadanya terasa sesak. Tetangganya, Bu Sari, lewat sambil membawa jemuran. "Bu Maryam kok kelihatan pucat? Sakit?" Bu Maryam menoleh. "Enggak apa-apa, Bu Sari. Cuma kurang tidur." "Kurang tidur kenapa? Kepikiran apa?" Bu Maryam ragu, tapi akhirnya ia cerita tentang tamu malam itu, tentang pesanan 100 bungkus nasi uduk, dan tentang desa di balik hutan. Wajah Bu Sari langsung berubah. Di balik hutan? Bu Maryam tahu kan, orang-orang sini sering bilang hutan itu kampung bunian. Bu Maryam mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi masa iya sih?" Bu Sari menatap kebun belakang rumah Bu Maryam. "Aku cuma khawatir, soalnya dulu seputuku pernah dengar suara gamelan dari arah situ tengah malam. Pas dideketin, suaranya hilang." Cerita itu membuat bulu kuduk Bu Maryam meremang. "Tapi orang itu kelihatannya baik, Bu. Sopan. Bayarnya juga banyak." "Kadang yang kelihatan baik belum tentu benar-benar baik," jawab Bu Sari pelan. Bu Maryam terdiam. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Bu Maryam pergi ke pasar kecil di desa sebelah untuk beli tambahan bahan. Ia butuh beras lebih banyak, santan lebih banyak, lauk lebih banyak. Di pasar, beberapa pedagang menegurnya. "Bu Maryam belanja banyak banget, ada hajatan ya?" Bu Maryam tersenyum tipis. "Iya, ada pesanan." Salah satu pedagang tua menatapnya agak lama. "Pesanan malam-malam?" Pertanyaan itu membuat Bu Maryam kaget. "Kok tahu, Pak?" Pedagang tua itu menggeleng pelan. "Nggak tahu apa-apa, cuma firasat aja." Ucapannya membuat perut Bu Maryam terasa melilit. Malam kedua setelah pertemuan itu datang, Bu Maryam duduk di ruang tamu. Lampu dimatikan sebagian. Ia memegang tasbih, melafalkan doa pelan-pelan. Angin dari arah hutan bertiup lebih dingin dari biasanya. Daun-daun di kebun belakang bergoyang, mengeluarkan suara berisik. Tiba-tiba, terdengar suara seperti orang berbicara dari arah jalan setapak. Suaranya samar, seperti bisikan banyak orang yang bercampur. Bu Maryam menahan napas. "Siapa di luar?" bisiknya. Ia berdiri perlahan, mengintip dari balik tirai. Di luar, gelap. Tapi di antara semak-semak, ia melihat bayangan bergerak. Bukan satu, tapi beberapa. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, seperti orang berjalan beriringan, tapi langkahnya tidak sinkron. Bu Maryam menutup mulutnya, menahan suara. Jantungnya berdetak kencang. Bayangan-bayangan itu berhenti sebentar di dekat kebun. Lalu salah satu bayangan menoleh ke arah rumah Bu Maryam. Meski jaraknya cukup jauh, Bu Maryam merasa seperti sedang ditatap. "Ya Allah!" Ia mundur perlahan, lalu duduk di lantai. Suara bisikan itu perlahan menghilang, berganti dengan sunyi yang mencekam. Malam itu, Bu Maryam bermimpi lagi. Ia berada di sebuah lapangan luas yang diselimuti kabut putih. Di sekelilingnya, banyak orang duduk melingkar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di tengah lingkaran itu, ada panci besar berisi nasi uduk. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Bu Maryam.
mulutnya bergerak tanpa suara. Bu Maryam terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi lehernya. Ia memandang ke arah dapur. Dalam gelap, ia merasa seperti ada bayangan berdiri di dekat tungku. Siapa di situ? Suaranya bergetar. Tentu saja tidak ada jawaban, tapi rasa diawasi itu tidak langsung hilang. Pagi itu, Bu Maryam bangun dengan tubuh terasa lebih berat dari biasanya. Mimpinya semalam masih menempel di kepala, membuat dadanya terasa sesak. Ia duduk di tepi kasur beberapa lama, memijat pelipisnya pelan. Kok rasanya capek banget, gumamnya. Ia memaksa diri bangun karena pekerjaan menunggu. Tungku harus dinyalakan, beras harus dimasak, dagangan harus siap sebelum pembeli datang. Meski tubuhnya terasa lelah, tangannya tetap bergerak seperti biasa. Saat membuka pintu dapur, Bu Maryam mencium bau yang aneh lagi. Bau tanah basah bercampur daun kering. Bau itu samar, tapi cukup kuat untuk membuatnya berhenti melangkah. Kenapa baunya muncul lagi? Ia menoleh ke segala arah. Dapurnya kosong, jendela dapur tertutup rapat, tidak ada yang aneh terlihat. Ia menghela napas, lalu membuka jendela sedikit agar udara masuk. Saat nasi uduk hampir matang, ia mencicipi sedikit. Rasanya tetap gurih seperti biasa, tapi di ujung lidahnya ada rasa getir yang tidak biasa. Mungkin lidahku lagi aneh, katanya pelan. Pagi itu, pembeli datang seperti biasa. Warung kecil Bu Maryam kembali ramai. Tapi beberapa pembeli mengeluh hal yang sama. Bu, ini nasinya kok baunya agak beda ya? Iya, kayak ada bau tanah gitu. Bu Maryam hanya tersenyum canggung. Mungkin karena santannya baru, Pak. Maaf ya kalau kurang cocok. Tapi di dalam hati, ia mulai takut. 2 hari berturut-turut orang-orang bilang bau tanah. Itu bukan kebetulan. Siang hari, Bu Maryam duduk di teras memandangi kebun belakang. Semak-semak di sana terlihat lebih rimbun dari biasanya. Entah karena matanya yang capek atau karena memang tumbuh cepat. Ia teringat ucapan Bu Sari tentang kampung Bunian. Apa mungkin tamu itu bukan orang biasa? Pikirnya. Ia menggeleng pelan. Jangan mikir aneh-aneh, Maryam. Kamu cuma capek. Sore harinya, Bu Sari datang lagi. Bu Maryam, aku kepikiran omongan kemarin. Kamu yakin mau nerima pesanan itu? Bu Maryam terdiam. Uang mukanya sudah aku terima, Bu. Masa mau dibalikin? Lagi pula orangnya kelihatan sopan. Bu Sari menghela napas. Sopan belum tentu aman. Aku cuma khawatir, apalagi pesennya diambil malam-malam. Bu Maryam menunduk. Aku juga takut, Bu. Tapi kalau aku batal, aku nggak tahu harus gimana. Uangnya sudah terlanjur aku pakai buat beli bahan. Bu Sari menepuk bahu Bu Maryam pelan. Ya sudah, kalau begitu banyak-banyak doa saja. Jangan lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Bu Maryam mengangguk. Malam mulai turun. Langit gelap tanpa bintang. Angin dari arah hutan bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun di kebun belakang bergesek, menimbulkan suara seperti bisikan pelan. Bu Maryam duduk di ruang tamu sambil menghitung bahan yang harus dibeli besok pagi. Ia mencatat di kertas kecil. Beras sekian kilo, santan sekian liter, telur sekian butir. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara seperti ada panci yang disentuh. Tek. Bu Maryam mengangkat kepala. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia berdiri perlahan, melangkah ke dapur. Lampu dapur ia nyalakan. Panci-panci tergantung rapi seperti biasa. Tidak ada yang bergerak. Perasaanku saja, katanya sambil kembali ke ruang tamu. Tapi baru saja ia duduk, terdengar suara lain. Kali ini dari arah kebun belakang. Seperti ada orang berjalan di antara semak-semak. Krek, krek. Bu Maryam memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Ia membuka tirai jendela sedikit. Di luar gelap, tapi ia melihat sesuatu bergerak di balik semak. Bayangan tinggi,
kurus, lalu menghilang lagi. "Siapa di situ?" Suara Bu Maryam bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang bertiup membawa suara dedaunan. Malam itu, Bu Maryam memutuskan untuk tidak mematikan semua lampu. Ia tidur dengan lampu ruang tamu masih menyala. Di samping bantalnya, ia meletakkan tasbih. Dalam tidurnya, ia bermimpi lagi. Ia berdiri di depan gerobak nasi uduknya, tapi sekelilingnya bukan desa. Yang ada hanya kabut tebal. Dari balik kabut, muncul banyak sosok. Mereka berdiri berbaris, menunggu. Wajah mereka pucat, mata mereka hitam. Salah satu sosok melangkah maju. Wajahnya mirip laki-laki yang datang malam itu. "Ibu jangan takut, kami cuma mau makan." Bu Maryam ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara jangkrik di luar terdengar terlalu keras, seolah menertawakan ketakutannya. Hari itu adalah hari terakhir sebelum pengambilan pesanan. Bu Maryam bangun lebih pagi dari biasanya. Langit masih gelap, udara dingin menusuk kulit. Ayam belum berkokok, tapi ia sudah duduk di dapur, menyalakan tungku. "Bismillah," ucapnya pelan. Ia menatap panci besar yang akan dipakai memasak nasi uduk. Panci itu terasa lebih besar dari biasanya, seolah-olah menunggu diisi sesuatu yang berat. Bu Maryam menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saat ia mulai mencuci beras dalam baskom, airnya terasa dingin sekali. Lebih dingin dari air sumur biasanya. Bu Maryam mengerenyuk. Kok dinginnya beda? Ia mencuci beras beberapa kali. Di sela-sela butiran beras, ia seperti melihat bayangan hitam kecil bergerak. Tapi saat ia perhatikan lagi, tidak ada apa-apa. "Mataku mulai aneh," gumamnya. Ia menuangkan santan ke dalam panci, menambahkan daun pandan, garam, dan sedikit bumbu rahasia yang biasa ia pakai. Api tungku menyala pelan, mengeluarkan suara kayu terbakar. Aroma nasi uduk mulai menyebar. Tapi di balik aroma gurih itu, ada bau lain yang ikut muncul. Bau tanah basah yang makin jelas. Bu Maryam menutup hidung sebentar. Kenapa baunya muncul terus? Ia membuka jendela dapur lebih lebar. Angin masuk, membawa suara dari kebun belakang. Suara dedaunan, suara ranting bergesek. Seperti ada yang berjalan pelan di luar. "Siapa di luar?" tanya Bu Maryam pelan, meski ia tahu tidak akan ada jawaban. Pagi itu, ia tidak membuka warung seperti biasa. Ia sengaja menutup jualan hari ini untuk fokus menyiapkan pesanan. Beberapa pembeli yang datang kecewa. "Bu, kok tutup? Biasanya kan buka," kata seorang bapak. "Maaf ya Pak, hari ini ada pesanan banyak. Besok baru buka lagi." Bapak itu mengangguk, tapi wajahnya terlihat heran. Siang hari, Bu Sari datang membawa sebungkus pisang goreng. "Bu Maryam, aku bawain ini. Kamu pasti belum makan." Bu Maryam tersenyum lemah. "Makasih Bu, kepikiran terus sama pesanan ini." Bu Sari duduk menemani. "Kamu yakin mau lanjut?" Bu Maryam menunduk. "Jujur, aku takut Bu. Tapi kalau dibatalin, aku juga takut. Orang itu bilang mereka datang lusa malam. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau aku nggak siapin." Bu Sari terdiam. "Kalau gitu, kita doa bareng aja ya. Semoga nggak ada apa-apa." Mereka berdua berdoa sebentar. Suasana terasa lebih tenang, tapi rasa berat di dada Bu Maryam tidak benar-benar hilang. Sore hari, Bu Maryam mulai menyiapkan lauk. Ia menggoreng tempe, mengiris telur dadar, menyiapkan sambal. Minyak di wajan mengeluarkan suara mendesis. Tiba-tiba, dari sudut dapur, ia mendengar suara tawa kecil. "Hehe." Bu Maryam refleks menoleh. "Siapa?" Dapurnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara tawa itu masih teringang di telinganya. "Ya Allah, jangan ganggu aku," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Malam semakin dekat. Bu Maryam memutuskan untuk berhenti memasak sejenak.
Ia duduk di ruang tamu, memijat kakinya yang pegal. Angin malam bertiup lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Suara dari kebun belakang terdengar lagi. Kali ini bukan cuma langkah kaki, tapi seperti banyak orang berjalan pelan-pelan. Krek, krek, krek. Bu Maria menutup telinganya sebentar. Cukup, cukup. Ia berdiri, mengintip dari jendela. Di antara semak-semak, ia melihat beberapa bayangan berdiri, tinggi-tinggi, kurus. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri seperti sedang menunggu. Bu Maria mundur perlahan, kakinya gemetar. Kalian siapa? Suaranya hampir tidak terdengar. Bayangan-bayangan itu tidak menjawab. Perlahan, satu persatu menghilang ke dalam gelap. Malam itu, Bu Maryam tidur dengan gelisah. Ia memeluk bantal erat-erat. Dalam mimpinya, ia kembali berada di lapangan berkabut. Kali ini, orang-orang pucat itu berdiri di sekelilingnya. Mereka mengulurkan tangan, meminta. "Ibu, nasi uduknya." Bu Maryam ingin menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Ia terbangun dengan tenggorokan kering, jantung berdebar kencang. Ia menatap ke arah dapur. Panci besar di atas tungku terlihat seperti sosok yang sedang duduk membungkuk. "Tenang, Maryam, itu cuma panci," katanya pada diri sendiri, meski rasa takutnya belum juga reda. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, perasaan Bu Maryam sudah tidak tenang. Matanya terasa panas karena kurang tidur. Badannya lemas, tapi pikirannya terus terjaga. Hari ini adalah hari pengambilan pesanan 100 bungkus nasi uduk. Malam ini, orang-orang dari balik hutan itu akan datang. Sehabis subuh, Bu Maryam langsung ke dapur. Ia menanak nasi dalam panci besar. Api tungku menyala lebih besar dari biasanya. Kayu bakar yang ia pakai mengeluarkan suara letupan kecil. "Bismillah, ya Allah, lancarkan ya," gumamnya sambil mengaduk nasi. Aroma santan mulai memenuhi dapur. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, di balik aroma gurih itu, bau tanah basah tetap terasa. Malah kali ini terasa lebih kuat. Bu Maryam menahan nafas. Kenapa baunya makin kuat? Ia melirik ke arah jendela dapur. Di luar, kabut tipis terlihat menggantung di kebun belakang, meski hari masih pagi. Biasanya kabut sudah hilang saat matahari naik. Sambil memasak, Bu Maryam merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut dapur. Ia menoleh beberapa kali, tapi selalu mendapati sudut itu kosong. Siang hari, nasi uduk sudah matang dan mulai dibungkus satu persatu. Tangan Bu Maryam pegal, tapi ia tidak berhenti. 100 bungkus tersusun rapi di dalam keranjang besar. Bu Sari datang lagi. Wajahnya terlihat khawatir. "Bu Maryam, kamu beneran siap?" Bu Maryam mengangguk pelan. "Sudah terlanjur, Bu. Mau bagaimana lagi?" Bu Sari menatap keranjang berisi nasi uduk. "Baunya kok aneh ya, kayak bau tanah." Bu Maryam terdiam. "Iya, dari kemarin orang-orang juga bilang gitu." Bu Sari menarik nafas panjang. "Aku jadi makin takut. Kamu mau aku temani sampai malam?" Bu Maryam tersenyum kecil. "Gak usah, Bu, nanti malah kamu ikut takut." Sore menjelang, langit berwarna kelabu, seperti mau hujan tapi tidak jadi. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk. Bu Maryam duduk di teras, menunggu waktu berlalu. Setiap detik terasa lama. Sesekali ia melirik jam dinding di ruang tamu. Jarum jam bergerak pelan, seolah sengaja memperlambat waktu. Menjelang maghrib, suasana desa terasa lebih sepi dari biasanya. Suara anak-anak bermain tidak terdengar. Beberapa rumah sudah menutup pintu lebih awal. Bu Maryam masuk rumah, mengambil wudhu, lalu sholat. Ia berdoa lama. "Ya Allah, kalau mereka bukan dari golongan manusia, lindungi aku." Malam turun. Jam menunjukkan hampir jam 10.
Lampu teras dinyalakan. Keranjang berisi nasi uduk sudah disusun di dekat gerobak. Angin dari arah hutan bertiup lebih kencang. Suara dedaunan terdengar jelas. Lalu, terdengar langkah kaki. Krek, krek. Bu Maryam berdiri kaku. Langkah itu bukan satu, ada banyak. Suara langkah beriringan terdengar dari arah jalan setapak. Krek, krek, krek. Perlahan muncul sosok-sosok dari kegelapan. Pertama, laki-laki yang datang malam itu. Di belakangnya ada beberapa orang lagi. Jumlahnya lebih dari 5. Wajah mereka pucat, matanya hitam. Pakaiannya tampak kuno, seperti orang zaman dulu. Bu Maryam menelan ludah. Sudah saya siapkan, katanya dengan suara bergetar. Laki-laki itu mendekat. Terima kasih, Bu. Kami tahu Ibu akan mendepati janji. Satu persatu, sosok di belakangnya ikut mendekat. Mereka tidak bicara, hanya menatap nasi uduk dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Bu Maryam merinding. Ini pesanannya, katanya sambil menunjuk keranjang. Laki-laki itu mengangguk. Bagus. Ia menyerahkan sisa uang. Jumlahnya lebih banyak dari uang muka. Saat Bu Maryam menerima uang itu, tangannya kembali merasakan dingin yang menusuk. Dingin yang membuat nadinya terasa kaku. Terima kasih, Mas. Laki-laki itu menatap Bu Maryam lama. Ibu jangan takut, kami tidak akan menyakiti Ibu. Tiba-tiba dari belakang rombongan terdengar tawa pelan. Hehe. Tawa itu terdengar ramai, seperti banyak orang tertawa bersamaan, tapi samar dan bergema. Bu Maryam menunduk. Ia tidak berani menatap mereka terlalu lama. Satu persatu, nasi uduk diangkut oleh sosok-sosok itu. Gerakan mereka ringan, hampir tidak terdengar. Saat semua pesanan sudah diambil, laki-laki itu kembali menatap Bu Maryam. Ibu orang baik, semoga rezeki Ibu lancar. Kata-katanya terdengar seperti doa, tapi nada suaranya membuat Bu Maryam menggigil. Rombongan itu berbalik arah. Langkah mereka perlahan menjauh menuju jalan setapak. Bayangan mereka memanjang di tanah, lalu perlahan menghilang di telan gelap. Bu Maryam berdiri terpaku. Napasnya berat, kakinya terasa lemas. Malam kembali sunyi, tapi sunyi yang terasa berbeda. Seolah-olah udara di sekitar rumahnya masih menyimpan jejak kehadiran mereka. Malam itu, setelah rombongan dari balik hutan pergi, Bu Maryam masih berdiri di teras. Lampu kuning di atas kepalanya berkedip pelan, seolah hampir padam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin angin malam biasa, tapi dingin yang membuat kulit seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Bu Maryam menunduk, menatap uang yang ada di tangannya. Uang itu terasa berat, bukan karena jumlahnya, tapi karena perasaan yang menempel padanya. Ya Allah, gumamnya pelan. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Pintu ditutup, tapi rasa dingin itu seolah ikut masuk. Bu Maryam duduk di kursi kayu di ruang tamu. Tangannya gemetar saat ia memasukkan uang ke dalam dompet kain. Baru saja ia menutup dompet, dari arah dapur terdengar suara panci yang seperti disentuh. Tek. Bu Maryam menoleh cepat. Siapa? Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Rumahnya sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Ia bangkit, berjalan perlahan ke dapur. Lampu dapur ia nyalakan. Panci-panci tergantung rapi. Tungku sudah mati. Tidak ada apa-apa yang bergerak. Mungkin cuma kayunya jatuh. Bu Maryam mencoba menenangkan diri. Meski ia tahu, tungku sudah tidak menyala sejak sore. Ia kembali ke ruang tamu, lalu masuk ke kamar. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Ia duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, berdoa pelan-pelan sampai matanya terasa berat. Entah kapan ia tertidur. Dalam tidurnya, Bu Maryam bermimpi lagi.
Kali ini mimpinya terasa lebih nyata. Ia berada di jalan setapak menuju hutan. Di sekelilingnya gelap, hanya ada kabut putih tipis. Di kejauhan, terlihat cahaya seperti lampu-lampu kecil berwarna kekuningan. Itu desa mereka, bisik Bu Maryam dalam mimpi. Ia melangkah tanpa sadar. Kakinya bergerak sendiri, seolah ditarik oleh sesuatu. Semakin dekat, suara ramai mulai terdengar. Suara orang berbincang, suara tawa, suara piring dan sendok beradu. Di sebuah lapangan yang luas, banyak orang duduk melingkar. Di tengah-tengah, terhampar nasi uduk dalam jumlah banyak. Aroma gurih bercampur bau tanah basah memenuhi udara. Orang-orang itu menoleh ke arah Bu Maryam. Wajah mereka pucat, matanya hitam. Senyum mereka lebar, terlalu lebar untuk terlihat wajar. "Ibu datang," kata beberapa dari mereka bersamaan. Bu Maryam ingin mundur, tapi kakinya terasa berat. Laki-laki yang datang ke rumahnya berdiri di tengah lingkaran. "Ibu jangan takut, ibu tamu kami." "Aku mau pulang," kata Bu Maryam dengan suara gemetar. Laki-laki itu tersenyum tipis. "Desa kami bukan untuk manusia. Ibu seharusnya tidak sampai ke sini." Tiba-tiba, semua wajah di sekelilingnya berubah. Mata mereka memanjang ke samping, mulut mereka menganga terlalu lebar. Suara tawa memenuhi lapangan. Bu Maryam terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya terengah-engah, tenggorokannya kering, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke jendela. Di luar masih gelap. Jam dinding menunjukkan hampir jam 3 pagi. Tiba-tiba, dari arah kebun belakang, terdengar suara ramai lagi. Bukan langkah kaki kali ini, tapi suara seperti orang-orang berbicara pelan. Suara kenduri, suara piring, suara sendok, suara tawa samar. Bu Maryam membeku di tempat tidur. "Enggak, mereka sudah pergi," bisiknya. Suara itu semakin jelas, seolah-olah ada banyak orang sedang makan di kebun belakang rumahnya. Bu Maryam memberanikan diri bangun. Langkahnya pelan menuju jendela kamar. Ia membuka tirai sedikit. Yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di kebun belakang, di antara semak-semak, ada cahaya-cahaya kecil seperti lampu minyak. Cahaya itu bergerak pelan, membentuk lingkaran. Di balik cahaya, tampak bayangan banyak sosok duduk melingkar, seperti sedang mengadakan kenduri. Aroma nasi uduk tercium kuat, bercampur bau tanah basah yang menusuk hidung. Bu Maryam menutup mulutnya, menahan isak. "Ya Allah, ampun!" Tiba-tiba, salah satu sosok menoleh ke arah jendela Bu Maryam. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, Bu Maryam tahu sosok itu sedang menatapnya. "Ibu," suara itu terdengar pelan, seperti angin yang membawa bisikan. Bu Maryam mundur perlahan, kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai kamar. Suara di luar semakin lama semakin ramai. Tawa-tawa terdengar. Suara orang memanggil-manggil nama Bu Maryam. "Maryam, mari makan." Air mata Bu Maryam jatuh. Ia menutup telinganya, membaca doa sekuat yang ia bisa. Entah berapa lama ia duduk seperti itu, sampai akhirnya suara-suara di luar perlahan menghilang. Tawa meredup, bisikan menjauh, aroma nasi uduk memudar. Pagi datang dengan cahaya matahari yang pucat. Burung berkicau seperti biasa. Desa terlihat normal lagi. Bu Maryam keluar kamar dengan tubuh gemetar. Ia membuka pintu belakang rumahnya. Kebun belakang tampak seperti biasa, semak-semak basah oleh embun pagi. Tidak ada tanda-tanda orang berkumpul semalam. Bu Maryam kembali ke dalam rumah. Ia membuka dompet kain tempat menyimpan uang pembayaran. Yang ia temukan membuat lututnya lemas. Uang kertas itu sudah berubah menjadi daun kering dan tanah hitam. Beberapa lembar daun itu masih basah, seolah baru diambil dari tanah. Baunya menyengat,
bau tanah basah yang sama seperti yang ia cium sejak beberapa hari terakhir. Ya Allah, Sejak hari itu, Bu Maryam tidak pernah lagi membuka warung nasi uduk. Setiap kali ia mencoba memasak, bau tanah basah selalu muncul, membuatnya mual. Orang-orang desa mulai heran. Warung yang dulu selalu ramai, kini tutup. Bu Maryam jarang keluar rumah. Wajahnya makin pucat, matanya sering kosong menatap kebun belakang. Kadang, saat malam sepi, beberapa warga mengaku mendengar suara Bu Maryam bicara sendiri di teras. "Sebentar ya, nasinya belum matang." Ada juga yang melihat Bu Maryam berdiri di ujung kebun, menatap jalan setapak menuju hutan, seolah-olah menunggu seseorang datang. Orang-orang desa mulai takut lewat depan rumah Bu Maryam saat malam, karena dari arah hutan kadang terdengar suara ramai seperti orang-orang sedang kenduri, bercampur tawa pelan yang dingin, seolah-olah kampung Bunian itu belum benar-benar pergi dari hidup Bu Maryam.